Oke, kita sekarang lanjut yang 2, cedera luka. Luka adalah rusak atau terputusnya jaringan tubuh yang disebabkan karena sesuatu. Macam-macam luka ada banyak. Ada luka lecet, ada luka bakar, ada luka memar, dan ada luka robekan. Lihat gambarnya ya, gambar luka memar seperti apa, nomor 1 itu, gambar luka lecet seperti apa, dan luka robekan seperti apa. Penyebabnya apa? Kita bahas yang pertama, luka memar. Penyebab dari luka memar itu apa? Baca Indri. 1. Luka memar. Luka yang diakibatkan oleh pukulan benda tumpul yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada jaringan di bawah kulit. Oke, itu adalah penyebab dari luka memar. Siapa yang pernah mengalami luka memar? Pasti pernah, ada yang pernah. Yang biasanya yang suka luka memar itu yang suka main bola, ketendang, akhirnya benjol, tangannya atau kakinya benjol, itu namanya luka memar ya. Aku jatuh dari motor. Sama sparring, Pak. Ya. Oke, kita lanjut yang kedua, luka lecet. Penyebabnya apa sih? Baca Juan. Luka lecet, luka yang terjadi karena pergeseran kulit dengan benda yang permukaan kasar sehingga menimbulkan permukaan kulit terkupas. Ya, kalau ada pertanyaan, apa penyebab dari luka lecet? Berarti adalah yang disebabkan karena pengaruh permukaannya yang kasar. Oke, baca Alparejel. 3. Luka robekan. Luka terbuka disebabkan goresan yang tidak terlalu tajam. Penyebab dari luka robekan adalah disebabkan karena adanya goresan yang tidak terlalu tajam. Itu adalah luka robekan. Sekarang kita akan bahas bagaimana sih pertolongan dari luka-luka semua itu. Baca Hojian. Tadi kan penyebab, sekarang kita bagaimana cara mengatasi atau penanggulangannya dalam sakit-sakit atau luka tersebut. Yang B. Ya, B. Pertolongan. Pada luka memar yang masih baru sebelum 24 jam segera dikompres dengan es agar membengkak segera mengecil. Jika luka memar sudah lebih dari 24 jam, maka dikompres dengan air hangat agar pendarahan segera hilang. Pada luka lecet dan robek, bersihkan luka kemudian oleskan obat merah atau betadine. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, pendarahan ringan. Baca Bayu. Pendarahan ringan. Setiap terjadinya luka akan terjadi pendarahan. Pendarahan dapat terjadi di luar atau di dalam badan. Ini tergantung dari terdapatnya luka. Oke, kita sekarang yang 3 membahas pendarahan ringan. Contoh yang pertama adalah pendarahan pada kulit. Pernah nggak kalian pendarahan pada kulit? Kena pisau? Kenapa? Kena pisau. Pernah. Itu namanya pendarahan pada kulit. Contohnya di sini, kena pisau parah ya, terus kena pisau keluar darahnya, itu namanya pendarahan di kulit. Contohnya di sini, di ujung tangan Pak Ara, terus kena pisau, itu namanya pendarahan di kulit. Terus bagaimana cara mengobatinya, cara menolongnya, dan cara menanggulangannya? Yang pertama, bersihkan luka terlebih dahulu. Siapapun orangnya, anaknya, manusianya, kalau kalian mengalami pendarahan pada kulit, harus dibersihkan lukanya terlebih dahulu. Yang kedua apa? Tutup luka. Tutup luka di sini dengan kasa steril boleh, dengan plester boleh, Hansaplast boleh. Yang penting luka yang ada pendarahan di kulit tersebut ditutup atau dibalut ya. Yang ketiga, balut luka. Wah, barusan dibahas balut, malah yang ketiga, balut luka kalian. Itu urut-urutannya ya. Urutan pertama, jika kalian mengalami pendarahan pada kulit, yang pertama adalah bersihkan luka agar tidak infeksi. Yang kedua, tutup luka. Boleh dengan kasa steril. Yang ketiga, balut luka kalian dengan kasa yang elastis boleh. Bisa dipahami sampai sini? Kita buka halaman 114, kalian buka di situ 114. Contoh pendarahan yang selanjutnya adalah ini.
Ketika kalian mimisan, pencet hidung kalian, gini, bernapas dengan mulut. Paham? Bukan malah bernapas pakai hidung, itu nanti malah darahnya banyak yang keluar. Itu yang pertama, mengatasi atau menanggulangi mimisan yang pertama, pencet hidung kalian, bernapas dengan mulut. Selanjutnya, ketika kalian hidung kalian dipencet ya, bersihkan darah-darah kalian yang ada di hidung. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, berarti di materi PJOK yang sekarang ini, contoh pendarahan ringan ada dua, pendarahan pada kulit dan pendarahan pada hidung atau mimisan. Oke, kita sampai yang keempat sekarang, patah tulang. Buka halaman 114, ini yang terakhir. Berarti materi kita nanti sudah selesai. Yang kan belum ulangan, belum praktek, belum tugas. Kalau sudah selesai tinggal kalian nanti praktek, tugas dan ulangan. Oke, kita lanjut ke materi dulu, kita fokus ke materi. Sekarang yang keempat, patah tulang. Patah tulang ada dua macam. Yang pertama patah tulang tertutup, yang kedua patah tulang terbuka. Seperti apa sih patah tulang tertutup itu? Patah tulang tertutup itu biasanya tidak berhubungan dengan udara luar. Sedangkan kulit dapat luka atau dapat pula utuh. Itu adalah apa tadi? Patah tulang tertutup. Bisa kulit kalian tuh bisa terluka, bisa utuh. Maksudnya seperti apa? Contoh, luka yang tertutup, patah tulang. Pernah lihat nggak teman kalian atau saudara-saudara kalian atau tetangga kalian pernah patah tulang? Lihat patah tulang nggak? Tak pernah. Tak pernah. Ya oke. Yang nggak pernah, Farah mau jelasin. Yang pernah, Farah juga mau jelasin. Pak, tapi saya nggak pernah lihat. Ya, oke, nggak apa-apa. Gini, maksudnya patah tulang tertutup di sini, bagi yang pernah melihat orang patah tulangnya itu belum tentu kulitnya itu luka. Bahkan kulitnya itu bisa utuh. Itu namanya patah tulang tertutup. Intinya begini ya. Kalau patah tulang tertutup itu, kulit kita ini bisa luka, bisa juga utuh. Itu namanya patah tulang tertutup. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Sekarang yang kedua adalah patah tulang terbuka. Oke. Sekarang kita yang kedua yaitu patah tulang terbuka. Namanya aja patah tulang terbuka. Berarti tulangnya keluar dari kulit kita. Itu namanya tulang terbuka. Atau dengan lain, patah tulang terbuka itu tulang itu keluar bisa terkena udara gitu, baru bisa intinya nongol gitu, keluar gitu kan. Itu malah ngeri banget ya, patah tulang terbuka, ngeri ini. Oke, kita bahas gejala-gejalanya dulu ya. Gejala patah tulang terbuka seperti apa? Gejala patah tulang tertutup seperti apa? Setelah itu kita nanti bahas pertolongannya. Baca, silakan Fayat baca. Gejala patah tulang. Tulang yang patah terasa sakit, terutama bila digerakkan. Pada bagian badan yang tulangnya patah bentuknya berubah. Biasanya terjadi bengkak kebiru-biruan pada patah tulang terbuka, terlihat dan ujung tulang yang patah. Nah, itu adalah gejala-gejalanya ya. Oke. Salsa silakan baca pertolongan yang terakhir. Pertolongan. Lakukan pembidaian pada tulang yang cedera sebelum melakukan penghentian pendarahan terlebih dahulu apabila terjadi pendarahan. Pembalut adalah salah satu perlengkapan P3 yang cukup dominan, terutama pada saat kita akan melakukan pertolongan pada kejadian patah tulang. 1. Menutup luka. 2. Memberikan penekan pada bagian yang luka, mengurangi atau mencegah pembengkakan, membatasi penggerakan dari bagian tubuh yang terluka cedera. Oke, itu cara penolongannya. Sekarang para menjelasin apa sih itu bidai atau pembidaian. Bidai itu apa ya? Maksudnya kayak rusuk-rusuk gitu ya, bukan diikatkan di tulang kalian gitu ketika kalian mengalami patah tulang seperti itu ya.
Fungsi dari pembidaian pada tulang yang cedera adalah sebagai berikut: menutup luka, sudah pasti. Itu fungsi dari pembidaian. Yang kedua apa? Memberikan ketegangan bagian yang luka. Yang ketiga, mengurangi atau mencegah pembekakan. Yang keempat, membatasi pergerakan dari bagian tubuh yang terluka atau cedera. Oke, itu tadi tandain semua ya fungsi dari pembidaian. Sekarang materi kita sudah selesai.